never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Rumor mengenai Pramac, Bezzecchi, dan Marc Marquez terus berkembang. Dengan masih berlakunya keputusan siapa yang akan menempati Ducati kedua tim Lenovo pada tahun 2025 dan akan mendampingi Pecco Bagnaia. Rumor terus bermunculan terkait Borgo Panigale untuk musim depan. Ini adalah masa pergerakan penting di pasar pebalap dan selain itu juga harus ditentukan tim Ducati mana yang akan menjadi Yamaha tahun depan, karena semua orang menyangkalnya. Tetapi tampaknya salah satu dari mereka akan melakukannya. Menurut Crash.net, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi akan menerima 2 GP25 untuk musim depan, tetap berada di tim mereka saat ini. Artinya, ada beberapa front terbuka di sini. Yang pertama adalah siapa yang akan mendampingi Bagnaia di tim resmi, dan seperti yang diketahui semua orang, kandidatnya adalah Marc Marquez, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Kemudian masih belum diketahui masa depan Pramac yang sepertinya paling dekat dengan penandatanganan kontrak dengan Yamaha untuk musim depan. Gavin Emmett berkomentar bahwa masalah Pramac dan Yamaha sedang berlangsung dan segala sesuatu bisa terjadi jika hal itu mencapai puncaknya. Anda dapat mempertahankan Marco Bezzecchi di jaringan Anda dengan memberikan VR46 sepeda pabrikan. Berikan sepeda berumur 1 tahun kepada orang lain dan Pramac bisa pergi ke Yamaha. Entah itu akan terjadi atau tidak, atau apakah Pramac akan memenangi kejuaraan tahun ini bersama Ducati, saya tidak tahu. Mungkin itu bagian dari negosiasi. Sylvain Guintoli yang kini menjadi pebalap BMW Superbike menegaskan bahwa Marc Marquez bisa bertahan di Gresini jika ditawari motor pabrikan. Meski itu berarti perubahan dari motor yang dipasok Ducati. Artinya, Pramac hanya akan diberi sepeda motor berkaki hitam mulai tahun 2025. Hal ini sekaligus menjelaskan rumor Ducati menginginkan Fermin Aldeguer memiliki sepeda motor dari tahun sebelumnya. Neil Hudson juga telah memberikan pandangannya tentang solusi yang akan diambilnya dan tidak lain adalah memasukkan Jorge Martin ke tim resmi. Sementara itu, pembalap LCR Honda, Johan Zarco merasa ada masalah yang lebih besar pada motor Honda. Honda masih belum berhasil menemukan racikan motor yang kompetitif hingga saat ini. Pabrikan asal Jepang itu terus mencoba membuat inovasi tapi belum ada yang benar-benar berhasil. Di tengah situasi tersebut, Johan Zarco bersyukur bisa finish di posisi ke-12 pada MotoGP Prancis 2024 pekan lalu dan mendapatkan poin. Sekarang ketika Anda mendapatkan 4 poin, Anda harus menganggapnya sebagai hal yang positif, kata Zarco. Target pertama, menyelesaikan balapan dan mendapatkan poin-poin ini, lanjutnya. Zarco memahami bahwa motor mereka belum bisa tampil kompetitif. Tapi, mereka akan terus mencoba dan tengah menantikan tes privat lagi. Saat ditanya apakah ia telah mencoba swing arm yang rekan setimnya, Takei Nakagami, Zarco menjelaskan bahwa tidak akan ada yang banyak berubah meski ia mencobanya. Menurut Zarco memiliki masalah yang lebih besar dalam motornya, sehingga mereka harus berubah dari DNA motornya. Itu tidak akan banyak berubah saat ini. Saat ini hanya beberapa tes untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang bagaimana kami dapat menangani cengkeraman belakang. Tapi ada masalah yang lebih besar, seperti dari dasar motor, dari jantung motor. Oke, jantungnya adalah mesin dan yang saya maksud bukan mesinnya, tapi maksud saya DNA motornya harus berubah untuk memberi kami nafas kedua, terang Zarco. Tahun lalu, Zarco menikmati performa yang kompetitif dengan motor Ducati yang mumpuni, berhasil mengamankan posisi kelima di klasemen akhir musim 2023. Namun, musim ini cerita berubah drastik, bergabung dengan LCR Honda, tim yang masih berusaha keras untuk kembali ke jalur kemenangan. Zarco tahu bahwa perjalanannya akan penuh dengan tantangan. Marc Marquez mengakui mulai nyaman dengan timnya Gresini Racing. The Baby Alien pun tidak ragu berbicara peluang memperebutkan gelar MotoGP 2024.
Marquez memulai petualangannya bersama tim Gresini pada MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu bergabung dengan tim tersebut setelah belasan musim membela Repsol Honda. Awalnya, Marquez sempat kesulitan beradaptasi dan sering terjatuh ketika mengendarai Desmosedici GP23. Namun begitu, ia kini mulai bisa menyesuaikan diri dan sudah mendapatkan 2 podium. Sekarang saya sedang dalam tahap akhir penyesuaian dan semuanya tentang pengaturan. Sekarang tim harus membantu saya menghilangkan kelemahan saya tanpa mengorbankan kekuatan saya, kata Marquez. Pada seri balapan terakhir di MotoGP Prancis 2024, Marquez yang memulai balapan dari posisi ke-13 mampu finish di urutan kedua. Menurut pria asal Spanyol itu, hal ini menunjukkan dirinya mulai nyaman dengan Ducati. Marquez tidak ragu untuk berbicara tentang perburuan gelar pada musim ini. Pembalap berusia 31 tahun itu menyatakan siap belajar lebih banyak untuk bertarung dengan 2 jagoan Ducati, Jorge Martin, Pramac Ducati, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Sulit dipercaya, saya menikmatinya, suasana di pit kami santai. Di Le Mans saya memulai dari posisi ke-13, tapi tidak ada yang panik karenanya. Kami tahu Anda harus berada di level Jorge, Martin dan Pecco, Francesco Bagnaia, jika ingin memperebutkan gelar juara dunia. Anda termasuk yang terbaik di setiap sesi latihan, terang Marquez. Kami belajar banyak di Le Mans pada hari Jumat karena kami mengambil arah yang salah. Ini akan membantu kami di masa depan. Di saat yang sama, kami juga menyadari masih ada yang kurang agar kami bisa bertarung di perebutan gelar, papar juara dunia 6 kali itu. Saat ini, Marquez berada di urutan ketiga klasemen sementara, tertinggal 40 angka dari pemuncak klasemen Jorge Martin, 129 poin. Pria asal Cervera itu akan kembali berjuang di MotoGP Catalunya 2024 yang digelar 24 hingga 26 Mei. Sementara itu, kejuaraan dunia MotoGP terus menawarkan tontonan yang luar biasa di musim 2024 ini. GP Prancis terakhir sekali lagi menetapkan standar yang sangat tinggi, dengan Jorge Martin, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia menawarkan duel 3 arah yang brutal untuk kemenangan balapan panjang, yang akhirnya diperuntukkan bagi pemain asli Madrid. Jadi, setelah balapan yang meninggalkan Pramac sebagai pemimpin umum, kejuaraan dunia kembali ke Spanyol untuk Grand Prix Catalunya, putaran ke-6 musim 2024, di mana Marquez akan mencari kemenangan pertamanya bersama Ducati, dan Bagnaia akan menebus kesalahannya. Circuit de Barcelona Catalunya telah menjadi tuan rumah balapan kejuaraan dunia sepeda motor sejak musim 1992, sebagai pelengkap MotoGP Spanyol. Pertama kali terjadi di Grand Prix Eropa, dan kemudian di MotoGP Catalan. Hal tersebut telah meninggalkan momen bersejarah dan berkesan di kategori Premier.